warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa PKS TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada program Podcast Religi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kampar. Saat ini saya sebagai host, alhamdulillah sudah kembali didampingi oleh Ustaz Zulfan Effendi SHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podcast Religi Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sibuk kali nampaknya. Payah cari jadwal ya. Iya. Ini Ustaz, pekan lalu kita sudah membahas tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, kali ini kita masih membahas seputar Al-Quran. Ya. Namun saat ini kita akan membahas apa sih kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi sebagai seorang muslim ya, kita mendapat warisan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dua warisan sebagai pegangan hidup kita. Kata Nabi, kalau kalian berpegang teguh dengan dua ini ya, kalian gak akan tersesat. Karena dunia ini asing bagi kita. Kita baru pertama kali, ya kan? Hidup dunia ini baru pertama kali. Maka kalau kita mau selamat, harus ngikutin petunjuk dari yang menciptakan kita dan menciptakan alam ini. Maka diwariskan oleh Nabi dua, Quran dan Sunnah. Nah, apa kewajiban kita terhadap Quran? Tema kita hari ini. Yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai seorang muslim adalah mengimani Al-Quran. Yang penting sekali kan? Nah, mengimani Al-Quran. Kalau ya ini poin pokoknya ya di sini. Kalau nggak beriman, yang lainnya nggak ada nih materi ini, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Iya kan? Yang pertama mengimani Al-Quran. Apa yang diimani? Pertama, kita mengimani bahwa Al-Quran ini benar dari Allah SWT. Firman Allah SWT. Ya, dari Allah. Bukan kata-kata yang dibuat Rasulullah sendiri atau yang lainnya, misalnya tuduhan dibuat oleh jin dan sebagainya. Ini dari Allah SWT. Dan bahkan orang-orang musyrikin dulu ya, yang pakar dia dalam dunia sastra, karena dulu salah satu dunia di zaman itu yang terkenal kan sastranya. Maka Allah turunkan Quran, salah satu mukjizatnya di waktu itu yang dinampakkan mukjizat sastra dari Quran. Nah, mereka orang-orang yang ahli sastra itu dulu ya, dengan keahlian mereka, kepakaran mereka di sastra, meyakini mereka bahwa Quran ini nggak mungkin dibuat oleh Nabi Muhammad atau yang lainnya gitu. Karena nggak mungkin, kata mereka, ada manusia bahkan jin yang bisa membuat ya kalimat-kalimat sebaik ini. Apalagi kita sekarang ya, sebagai seorang muslim yang meyakini, menerima Allah sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita, menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, menjadi syahadat bagi kita kan, maka kita juga mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah SWT. Ini yang keyakinan kita yang pertama. Yang kedua, kita yakini Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Jadi nggak sekedar Allah turunkan untuk kita, Allah juga jaga Al-Quran ini, nggak bisa dirubah. Ya, nggak akan bisa orang merubah Al-Quran ini. Dulu saya bertanya-tanya dulu waktu kecil-kecil ya, dengan kalimat dari, kan ustaz-ustaz sering nyampaikan nih, gimana cara Allah menjaga Quran ini? Ya. Kan orang kalau merubah Quran mudah ya, logika. Dicetak sekarang. Nah, logikanya kan mudah, dicetak, diganti aja. Udah. Gitu. Nah, ternyata salah satu cara Allah menjaga Quran itu dengan para penghafal-penghafal Quran. Ya, kemarin sering lah ya, dari dulu kita dengar ceritanya, bahkan kemarin lah baru-baru ini ada cetakan Quran dari satu negara Cina kalau nggak salah ya, ada kesalahan, kita nggak tahu sengaja atau enggak ya, kesalahan. Siapa yang tahu ada salah cetak? Yang hafal Quran. Ya, ketika dia baca, oh ini nggak benar. Kalau orang nggak hafal, nggak tahu dia baca aja, benar atau enggak dia nggak tahu. Tapi orang yang hafal tahu ini nggak sesuai dengan hafalan. Maka itu salah satu mukjizat Quran, itulah banyaknya orang-orang yang hafal Quran. Allah titipkan Quran dalam hati mereka.
Ada jutaan, puluhan juta orang di dunia ini yang hafal Quran. Nah, ini keyakinan kita bahwa Quran dijaga oleh Allah, ya, nggak ada siapapun yang bisa mengotak-ngatiknya. Jangankan menambah atau mengurangi satu ayat misalnya, apalagi satu surat ya, satu ayat. Jangankan satu ayat, jangankan satu kata, satu huruf aja berubah, itu cepat diketahui oleh para penghafal Quran. Langsung tahu mereka. Jangankan menambah atau mengurangi, merubah harokat aja dari A jadi I misalnya, itu langsung ketahuan. Nah, itu luar biasanya. Ini keyakinan kita. Yang ketiga, kita mengimani ya bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang sempurna. Sempurna ini artinya tidak ada kurangnya, lengkap. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita dalam semua segi kehidupan. Kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran ini petunjuk yang berlaku di sepanjang waktu, sepanjang masa, dan di semua tempat. Ya, sumuliyatul makan, sumuliyatul zaman. Karena begini, ada sebagian ya kelompok ya mengakunya ya masih muslim mereka ya, secara zahir masih muslim, tapi melenceng ya pemahamannya. Ya, mereka menganggap Quran ini udah nggak relevan lagi, nggak relevan lagi dengan kondisi, dengan zaman sekarang, karena dianggap udah terlalu lama, jadul. Udah 1.500 tahun, nggak usah lah dipakai lagi ya. Ini keyakinan yang melenceng. Padahal orang-orang yang berilmu ya, bahkan Al-Quran itu mukjizatnya itu akan terungkap terus seiring dengan perkembangan zaman. Setiap ada ilmu-ilmu baru, penemuan baru, ketika mereka baca Quran udah ada. Itu ya. Dengan keyakinan ini, maka seorang muslim semakin yakin dia bahwa Al-Quran ini memang menjadi petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan. Nah, ini kewajiban yang pertama. Kita meyakini Quran. Jangan ragu ya mengimani menjadi petunjuk hidup bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita adalah membaca Al-Quran. Ya, menjadikan Quran ini bacaan rutin kita, wirid harian kita. Maka disebut Quran, namanya Al-Quran kan secara bahasa artinya bacaan. Karena Allah menginginkan kita baca terus ya. Ada perintah membaca Quran ini contohnya ya, contohnya dalam surah Al-Muzammil, ayat terakhir. Ini kalau diperhatikan, ketika saya mendengarkan penjelasan salah seorang ustadz, pakar tafsir ya, beliau katakan luar biasanya ayat ini ya. Saya coba ringkaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Ini kan ayat Muzammil ini kan tentang perintah untuk sholat malam. Kemudian di ayat terakhir ini ada keringanan yang Allah berikan. 1-19 itu ketika turun menunjukkan wajibnya Nabi, para sahabat untuk qiyamul lail, sholat tahajud malam. Ayat 20 ini keringanan dari Allah. Artinya setelah itu nggak wajib lagi. Tapi walaupun tidak wajib, kedudukannya sangat tinggi. Ya. Sunnah mu'akkad. Kata Allah, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Sesungguhnya Rabb kamu mengetahui bahwa ya kamu berdiri kurang dari 2/3 malam, sholat malam itu ya. Wa nisfahu atau setengahnya, wa thulutsahu atau sepertiganya, kata Allah. Ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Allah yang tahu ya berapa lama kamu berdiri, siang dan malam. Allah yang tahu takaran malam dan siang itu. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah menetapkan ukuran malam dan siang tadi. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka ya, bacalah olehmu Al-Qur'an itu yang mudah bagi kamu. Ini kan untuk salat malam ya. Nah, perhatikan ayat kalimat berikutnya. Alima an sayakunu minkum mardo. Kata Allah, Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Sakit nih. Dia sakit. Kemudian
Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna fi fadlillah. Sebagian lagi ada orang yang malam itu dia kerja. Ada nggak orang kerja malam? Banyak kan? Satpam, ya security, di pabrik, Pabrik. di mana lah ya ada orang yang piket malam gitu. Allah tahu itu. Ada orang yang kerjanya buka tambal ban 24 jam. Malam buka dia datang kita jam 3 malam ada, Masih dia ada. standby dia. Banyak orang yang bekerja malam tuh ada. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Bahkan kata Allah ada yang berperang di jalan Allah. Ada yang sakit, ada yang kerja malam, lembur, ada yang berperang. Tetapi Allah tetap suruh baca Quran. Faqra'u ma tayassara min. Tetap walaupun di konteksnya tahajud, tapi baca Quran. Ya. Maka bacalah Quran yang mudah, yang mudah bagi kamu gitu. Jadi walaupun sakit, walaupun Lagi kerja. lembur kerja malam, bahkan jihad fisabilillah berperang, tetap baca Quran. Ini dia Allah inginkan kita ini memang selalu bersama Quran, ya, selalu baca Quran. Bisa juga disebut kalau kita membaca Al-Quran itu langkah awal kita bermuamalah atau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, Ustaz? Ya, berinteraksi dengan Quran kan. Diawali dari membaca, kalau nggak baca, ya nggak bisa. Kata Nabi SAW, ini ada hadis ya, salah satu hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Siapa yang baca Quran, setiap hurufnya kata Nabi SAW, ya, dia satu hurufnya mendapatkan satu kebaikan, satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Jadi satu hurufnya dapat pahala 10. Kalau baca bismillah itu 19 huruf. Berarti udah 190 pahalanya, pahala kebaikan. Kalau baca Al-Fatihah, ada ulama yang bilang 113 huruf. 1000, Ada berapa? 130. 1130. Baru baca Al-Fatihah. Bayangkan kalau kita ngaji satu juz, hitung sendiri lah ya. Itu jadilah. Berapa hurufnya gitu. Luar biasa. Jadi pahala Quran ini sampai sedetil itu disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, berapa huruf dalam Quran? Kita baca khatam dalam sebulan, Masya Allah. Luar biasa sekali pahalanya. Ini motivasi kita agar membaca Quran. Yang kedua, ya ini kalau ketika kita bicara babnya membaca Quran, ya kita sampaikan pentingnya membaca Quran dengan baik. Nah, tema kita kemarin juga ada kita singgung. Pentingnya kita membaca Quran dengan benar. Nah, di antaranya dalam surah Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya, membaca Quran dengan benar. Ya. Kemudian ini ada matan muqaddimah yang ditulis oleh seorang ulama Al-Quran, ahli qiraat, ya, Ibnu Jazari, kata beliau, ya, wa akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Dan mengamalkan tajwid, atau maksudnya mengamalkan membaca Quran dengan tajwid, ya, hukumnya wajib secara mutlak. Wajib. Ya, malam yujawwidil Quran asim. Siapa yang tidak membaca dengan tajwid, baca Quran nggak pakai tajwid, kan dia berdosa. Nah, gitu. Ya, berdosa. Ini kalau diungkap, kenapa berdosa? Kemarin sebetulnya kita singgung juga kan. Dia merubah huruf misalnya kan, karena dia nggak ngerti, berubah huruf, berubah makna, merubah hukum, merubah makna. Jadi makna Quran itu jadi berbolak-balik. Ya, bahkan 180 jadi kayak kemarin kita jelaskan. Ya. Kemudian apa sambungan kata beliau, li'annahu bihi ilahul anzala, karena bersama dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Quran itu udah kalimatnya udah baku, udah tajwidnya, udah ya, makhorijul hurufnya udah jelas. Iya. Ya. Jibril nyampaikan ke Nabi, begitu Nabi diajarin oleh Jibril kan, ditalkin ayat demi ayat supaya bacaannya sama seperti Jibril. Begitu juga Nabi mengajarkan ke sahabat. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Serta bersama tajwid pula Al-Quran ini cara membacanya sampai kepada kita.
Maka dulu kan Jibril ngajarkan Nabi, Nabi ngajarkan sahabat, begitu dia ditalkinkan, diikutin. Ya. Walaupun dulu belum ada Pelajaran tajwid. kaidahnya, kaidah itu kan dibuat oleh ulama kemudian kaidah-kaidah. Tapi cara bacanya seperti itu. Maka ulama mengatakan membaca Quran sesuai dengan kaidah tajwid hukumnya fardu ain. Setiap orang individu baca Quran wajib sesuai dengan kaidah tajwid. Walaupun dia nggak paham kaidahnya, tapi membacanya harus sama dengan kaidah tajwid. Jadi membacanya fardu ain, tapi mempelajari ilmu tajwidnya fardu kifayah. Ya, jadi walaupun kita nggak tahu ilmunya, tapi membacanya harus sama dengan yang dibaca oleh Nabi SAW. Kadang-kadang tahu nih bacanya seperti ini, tapi nggak tahu penjelasannya. Nah, nggak masalah, ya, nggak masalah. Ya. Yang penting bacaan kita sama. Sama. Kalau tahu ilmunya, bolehlah kemudian nanti kalau kita mau belajar kan. Kalaupun kan anak kecil misalnya, anak kecil umur 5 tahun, 4 tahun, dia hafal Quran. Dari mendengarkan kan nggak tahu hukumnya. Bacaannya udah bagus. Sesuai dengan kaidah tajwid. Walaupun dia kalau ditanya, nggak tahu, nggak ngerti, karena belum belajar dia. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya gini, mempelajari membaca Quran dengan benar itu menjadi wajib pula bagi kita kan, karena kita harus membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Berarti yang belum benar bacaannya wajib pula belajar dia, wajib. Kalau dia belajar kemudian salah, nggak termasuk kalimat dosa tadi, ya karena dia belajar, sudah berusaha untuk belajar. Ya, dan intinya kan gitu, belajar. Jangan sampai nanti dia tahu dia salah, tapi acuh aja gitu. Iya, dia merasa ya lumayan lah saya baca gitu. Masih lumayan saya mau baca gitu. Iya. Jangan ya, seorang muslim itu jangan pakai rumus lumayan. Selagi bisa belajar kan. Belajar menuntut ilmu ini perintah kan? Apa namanya? Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari boyan sampai ke hilang. Selagi belum masuk kuburan, belajar. Terus belajar. Baik, itu yang kedua ya. Tilawah Quran dengan kewajiban belajar membaca Quran dengan benar. Yang ketiga, mentadaburi Al-Quran. Jadi nggak cukup saya udah belajar tajwid, bacaan saya udah bagus misalnya, udah dibenarkan oleh guru gitu, udah disimak oleh guru, udah bagus bacaan. Setelah kita seperti itu, nggak boleh berhenti. Langkah berikutnya apa? Belajarlah kita memahami Quran. Tadabbur ini kan maknanya kita mencoba memahami apa maunya Allah dengan ayat itu terhadap kita. Allah kan Al-Quran ini dari Allah nih. Allah turunkan ayat ini, ayat demi ayat, surat demi surat. Ada maksud kan? Apa maksud Allah? Apa tujuan Allah nurunkan ini? Apakah itu terkait dengan tazkiyatun nafs ya? Perintah tadi, ada Allah suruh, ada perintah, ada larangan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita pahami. Nah, tadabbur itu mencoba memahami apa yang Allah inginkan. Ya, kalau kita sebagai orang awam dari sisi memahami Quran, ya untuk mentadabbur kita butuh perangkat lah. Sekurang-kurangnya perangkatnya kita tafsir. Kita baca tafsirnya. Kalau sendiri ya, itu lebih bagus kalau ada guru. Kita datang ke kajian-kajian ustadz-ustadz yang memang mahir lah dalam hal tafsir untuk kita pahami. Setelah kita paham tafsirnya, penjelasan para ulama, apakah itu menjelaskan Quran dengan Quran atau Quran dengan sunnah. Kan ada Nabi menjelaskan ayat ini maksudnya begini. Atau perkataan para sahabat ya yang memang pakar di bidang Quran. Ya. Nah ya, sahabatlah yang paling memahami Quran karena Quran turun di zaman mereka. Nabi langsung jelaskan. Nah, itu kita setelah kita tahu, barulah kita enak mentadaburi. Oh, Allah inginnya begini. Ya, apakah itu terkait hukum ataupun tidak? Ya, pandangan-pandangan, arahan-arahan hidup. Gitu. Nah, ini pentingnya tadabbur. Kata Allah SWT dalam surah An-Nisa, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya, maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak yang bertentangan dalamnya. Bayangkan aja Al-Qur'an ya, sekitar 6.000 ayat ya,
dari dari Allah sumbernya. Kalau itu bukan dari Allah, Ini mungkin bertentangan. 6.000 ayat itu antara satu dengan yang lain mungkin. Beradu-adu. Iya, karena kalau itu buatan manusia mungkin dia lupa. Ya kan? Karena dari Allah tidak ada pertengahan. Cobalah gitu. Kemudian yang kedua, ayatnya dari dalam surah Muhammad, sama kalimat awalnya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka udah dikunci? Ayat ini menyimpan makna perintah untuk mentadaburi kan. Sampai kata Allah, apa udah dikunci gitu sehingga nggak mau mentadaburi Quran. Dalam surah Sad Allah juga katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi liyatadzakkara ulul albab. Ini kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka liyatadabbaru, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang berakal mendapat pelajaran dari Al-Quran. Nah, maka ya walaupun nggak harus kita bagus dulu tajwidnya, sempurna dulu, baru langkah berikutnya, nggak begitu ya. Ini semuanya bisa dikerjakan bersamaan. Sambil kita belajar baca, kita beli buku tafsir, kita baca. Atau buku yang memang tadabbur, lebih bagus lagi gitu. Yang keempat, ya, mengamalkan Al-Quran. Nah, ini juga pemahaman yang harus kita miliki. Ya, pentingnya mengamalkan Quran. Dan mengamalkan Quran ini ya harus paham kita kan. Baik paham kita itu setelah belajar tafsirnya atau tadabburnya, ataupun paham kita adalah belajar hukum secara khusus. Belajar fikih. Fikih itu kan dari Quran sumbernya. Hukum-hukum dalam Quran, ini halal, ini haram. Ini nggak boleh dimakan, ini boleh dimakan. Atau terkait dengan hubungan apa istilahnya itu mahram, ya. Ini mahram kita, ini tidak mahram. Karena di masyarakat ada juga kesalahpahaman. Yang sebetulnya itu mahram, yang sebetulnya tak mahram dianggap mahram karena sudah terbiasa. Misalnya sepupu. Di masyarakat kita kadang antara sepupu laki-laki dengan perempuan, karena dia merasa sepupu, merasa saudara, boleh kayak abang adik, boncengan, pegangan misalnya dan sebagainya. Ya. Padahal sepupu itu tidak mahram, boleh nikah, ya kan? Nah, ini kalau nggak ngerti, nggak boleh nikah lah, saudara. Nah, ya kalau nggak nikahnya nggak masalah lah. Ya kan? Mungkin karena merasa dia bersaudara, nggak mau lah nikah. Apalagi kalau sepupu, kita di masyarakat kita kadang-kadang rumahnya dekat-dekatan, udah kayak abang adik, nggak mau nikah, itu nggak masalah lah. Tapi melanggar syariat jadinya ketika dia dengan sepupunya berinteraksi yang melewati batas, padahal seharusnya nggak boleh misalnya. Nah, itu perlunya kita setelah belajar tadi jadi tahu, baru kita punya semangat, punya arah panduan untuk mengamalkannya. Hukum waris misalnya kan, pentingnya umat Islam memahami hukum waris ini dan berpegang teguh kepada hukum itu. Kadang-kadang di masyarakat, ya, adik-beradik ada hukum waris, tapi ketika orang tuanya meninggal, ada harta warisan, nggak dipakai hukum waris, ya, pakai hukum dia sendiri saja yang menguntungkan. Ya, padahal ini hukum waris ini hak Allah, harta warisan itu hak Allah, makanya Allah yang bagi. Nah, gitu. Bahkan Allah hukum warisnya termasuk yang Allah membaginya rinci. Untuk si A ini sekian bagiannya, disebutkan angkanya. Untuk kalau seorang istri meninggal, ada harta warisannya untuk suaminya setengah kalau dia nggak punya anak. Kalau punya anak, seperempat. Bagian laki-laki sekian, begitu kan dibagi. Rinci ya kan? Ya, kalau dia punya ibu, punya ayah, sekian bagiannya. Rinci, Allah rincikan. Karena harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal menjadi hak Allah untuk membaginya. Maka dibagi secara rinci oleh Allah SWT. Nah, ini perlunya kita tadi sebetulnya urutannya, kalau kita udah mengimani Quran ini dari Allah, yakin kita dari Allah, dan kita meyakini ini panduan untuk kita dalam hidup ini, nah nanti efeknya ke sini, kita amalkan.
Ya, kita halalkan yang dihalalkan, yang kita haramkan yang diharamkan Quran. Jangan kebalikannya. Ya. Jangan cari enaknya, yang enak diamalkan, yang tak enak dibuang gitu. Enggak begitu. Kita Quran ini ya mau petunjuk juga. Ya, mau enak bagi nafsu kita atau tak enak, kita kerjakan, kita pegang teguh. Nah, ya. Lalu kalau seandainya ada seseorang nih, dia udah paham Al-Quran, tapi tidak menjalankan apa yang tercantum di Al-Quran itu, gimana tuh? Apa balasannya bagi seseorang yang dia udah paham Al-Quran, udah paham lah isi Al-Qurannya, tapi itu kan tidak dijalankannya, dia suka dia aja. Ya, itu berdosa dia. Dosanya tergantung bagian mana yang dia langgar kan. Laki-laki perempuan nggak boleh yang bukan mahram ya, nggak boleh bersentuhan. Dilanggar ya, seenaknya gitu, nggak boleh berduaan, dia berduaan kan. Wala taqrabu zina kan, jangan dekati zina, dekati aja nggak boleh. Apalagi dilaksanakan. Iya, didekati aja nggak boleh, udah dilarang oleh Quran. Dia bukan cuma dekati, udah berduaan ya, jauh. Entah gimana kita nggak tahu. Tentu lebih besar pula ya. Apalagi yang melakukan itu kayak tadi yang ditanyakan, dia paham, udah paham isi. Wah, itu kan lebih gawat lagi kan. Dia akan pertanggungjawabkan. Maka dalam Nabi mengatakan dalam hadis ini hadis yang disampaikan Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kata Nabi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ini potongan hadis ya, hujjatul lak au alaika. Quran itu bisa jadi hujjah bagi kamu, maksudnya hujjatun lak. Hujjah itu maksudnya penolong bagi kita, bagi kamu. Au alaika, atau dia menjadi penuntut kamu. Nah, gitu. Dia itu hujjah yang akan menguatkan kamu, posisi kamu, atau nanti di akhirat justru dia menjadi penuntut kamu. Gimana Quran bisa menuntut? Ketika kita udah paham, tapi kita langgar. Dia justru Quran itu nanti akan menjadi penuntut kita. Bukan pemberi syafaat, malah menuntutnya ya. Malah menuntut. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 121 yang tadi juga ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jadi haqqa tilawati itu maknanya pertama tadi baca Quran dengan benar tajwidnya. Makna haqqa tilawati juga maksudnya adalah memahami Quran itu dengan benar. Ya, karena tilawah itu maknanya sebetulnya bukan sekedar membaca, tapi memahaminya juga. Memahami dengan benar, kemudian mengamalkannya, menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu kata beliau, kami ketika belajar Quran bersama Nabi, kami diajarin 10 ayat. Nabi nyampaikan 10 ayat. Dan kami nggak akan ditambah 10 ayat berikutnya sebelum kami pahami dan kami amalkan. Itu makanya luar biasa sahabat-sahabat. Ya. Nah, ini pentingnya kita, kewajiban kita untuk mengamalkan Al-Quran. Baik, berikutnya yang kelima, terakhir, kewajiban kita yaitu mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Jadi inilah keterusannya, keberlangsungannya. Ya, jangan kita belajar Quran, habis itu pakai sendiri aja. Kita simpan sendiri, harus diajarkan. Maka kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Enggak boleh seseorang itu udah belajar, habis itu diam aja dia. Enggak, harus diajarkan. Dan mendakwahkannya. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Dari Nabi itu apa? Quran, hadis, semuanya lah yang dari Nabi. Sampaikan walau ayah ini menandakan apa? Gak boleh kita nyimpan ilmu itu. Kalau kita tahu Al-Quran, ajarkan. Kita tahu hadis, sampaikan ke orang. Gitu. Kita gak kuasai ilmunya, ya kita mengajak aja. Misal kita tahu perintah sholat, ya, bahwa sholat itu wajib. Ya kita gak perlu ngajarin orang
fikih sholat kalau kita nggak menguasai, tapi kita tahu sholat ini wajib, kita ajak orang yuk sholat. Nah, itu misalnya. Nah, ini yang kelima, kewajiban kita terhadap Quran jangan juga kita abaikan. Dan sekali lagi nggak harus satu persatu selesai satu baru selesai beriman, udah yakin benar baru kita, nggak gitu. Tapi semuanya berproses, berbarengan sambil kita ya memupuk keimanan kita, karena iman kita ini turun naik ya, dalam kondisi tertentu mungkin kadang turun kadang naik. Sambil memperbaiki iman kita belajar baca Quran dengan benar ya, membiasakan diri baca Quran wirid harian. Kemudian kita belajar memahaminya, ikut kajian-kajian. Kemudian ini kan tema kita setelah ini ada nanti tadabbur ini atau tafsir kan, belajar kita ikut kajian atau baca tafsir misalnya, mentadaburinya. Kemudian juga mengamalkannya ya, yang kita pahami, yang kita ketahui hukum-hukumnya. Kemudian juga mengajarkan. Minimal kita ngajarin ke keluarga kita. Yang punya anak ajarin anaknya, yang udah punya istri ajarin istrinya. Nah, gitu. Kalau bisa lebih dari itu tentu lebih bagus. Nah, itu kira-kira ya 5 kewajiban kita terhadap Quran. Oke, tadi kan salah satunya menghafal Al-Quran ya, Ustaz. Nah, bagaimana kalau terhadap seseorang nih tidak ada keinginan sama sekali untuk menghafal Al-Quran nih? Gimana, Ustaz? Gak ada keinginan? Gak ada keinginan sama sekali? Ya seharusnya ingin ya, seharusnya ya. Kalau nggak ada, mungkin perlu ditanya juga sih, kenapa nggak ada keinginan? Karena ketika, bisa jadi karena nggak tahu lah ya. Karena malas juga tadi. Karena malas juga. Ya, malas juga ya, mungkin merasa berat. Ya. Atau karena nggak tahu keutamaannya ya. Kata Nabi SAW, hati yang nggak ada Quran dalamnya itu kayak rumah kosong. Ya. Bahkan rumah pun kalau nggak ada bacaan Quran dalamnya, kata Nabi kayak kuburan. Ya kan? Kayak kuburan tuh maksudnya kuburan tuh kan kosong, hening ya, sepi gitu. Rumah nggak ada bacaan Quran tuh kayak kuburan. Kan nggak mau kita rumah kita kayak kuburan ya. Lewat kuburan ya, serem. Gitu ya. Mana mau orang tinggal di kuburan ya. Bahkan orang yang meninggal pun dia nggak mau mungkin, makanya diantar kan. Makanya orang meninggal tuh diantar ke sana karena dia nggak mau jalan sendiri. Nah, itu canda aja ya. Nah gitu juga hati ini kalau nggak ada Quran kosong, kayak rumah kosong ya, nggak ada penghuninya. Rumah kosong itu kalau udah kosong dia setengah tahun atau setahun, itu lama-lama rusak itu rumah itu, ya kan? Iya. Dinding-dindingnya rusak, atapnya bocor, ini lantainya rusak. Hati ini kalau kosong dari Quran rusak. Rusak juga nanti. Pelan-pelan rusak juga. Iya, rusak juga. Ya, maka perlu berusaha. Ya, belajarlah sedikit demi sedikit. Kan nggak harus 30 juz. Iya. Ya nggak wajib. Nggak wajib ya. Ya, dikit-dikit lah ngapal dari Anas, ya surat-surat pendek. Insya Allah mudahkan. Kan sudah Allah katakan walaqad yassarnal Qur'an dzikri wa hal min mudzakir. Kata Allah, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Dipelajari itu maksudnya termasuk dihafal. Wa hal min mudzakir, siapa yang mau gitu. Tinggal kemauan aja sebetulnya. Kalau kita mau, Allah udah mudahkan. Nah gitu ya. Tergantung kemauan ya. Iya, tergantung kemauan. Kalau masih susah juga menghafal, berarti kurang kemauannya. Kurang kemauannya. Kadang kurang. kita kadang merasa berat menghafal, bisa jadi itu banyak faktor lah ya. Bisa nggak yakin ya. Bisa hafal nih. Nah, banyak faktor. Bisa tadi karena ragu jadi nggak dapat. Atau karena dosa bisa jadi ya. Kita banyak dosa, apalagi dosa mata ya. Laki-laki ya. Nah, aja ya. semuanya dipandang itu berat tuh. Atau bisa jadi rasa-rasanya semua udah nih, mata udah dijaga, udah tobat segala macam. Saya udah lama tobat Ustaz, misalnya gitu ya. Mata udah saya jaga, udah rajin saya zikir segala macam, sholat udah terjaga. Tapi kok ngapal susah. Bisa jadi Allah mau menguji kita dulu. Sekuat apa sih keinginan untuk menghafal? Ya, diuji dulu, terasalah dulu susahnya itu. Nanti insya Allah ke depannya mudah. Ya, itulah banyak faktor lah mungkin nggak mau. Atau nggak mau karena nggak tahu keutamaannya kan. Keutamaan penghafal Quran itu. Nggak tahu dia, kalau nggak tahu
apa namanya, keutamaannya, nggak tahu ganjarannya, males dia. Buat apa ya? Iya, untuk apa sih ngapal Quran? Tapi begitu dikasih tahu, Waduh. oh ternyata luar biasa gitu penghafal Quran itu. Kemuliaan yang diberikan Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada yang nggak mau, coba aja disampaikan. Keutamaan menghafal Quran. Masya Allah. Itulah mungkin Ustaz kewajiban bagi seorang muslim untuk Al-Quran. Baiklah pemirsa PKS TV, tadi kita sudah mendengarkan penjabaran dari Ustaz Zulfan mengenai kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran, bahwasanya ada kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap Al-Quran. Baiklah pemirsa PKS TV, mungkin hanya sampai di sini podcast religi kita pada hari ini. Jangan lupa tetap saksikan podcast religi PKS Kampar. Insya Allah akan senantiasa rutin ditayangkan pada hari Jumat jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Baiklah, mari kita sama-sama tutup podcast religi kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.